Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Velia Ravalina dari SMKN 1 Cermin dan merupakan siswi kelas 10 Kimia Analis 1 dengan nomor absen 12. Di video ini saya akan menjelaskan apa itu 5R Kaizen beserta manfaatnya, keuntungannya, dan cara penerapannya. Nah, sekarang apa itu 5R Kaizen? 5R Kaizen adalah perbaikan lingkungan kerja dan produktivitas karyawan. Kaizen berasal dari bahasa Jepang Ka yang artinya perubahan atau perbaikan dan Zen yang artinya baik. Kaizen merupakan sistem pengembangan produktivitas, kualitas, teknologi, proses produksi, budaya kerja, keamanan kerja, dan kepemimpinan yang dilakukan terus-menerus. Salah satu metode perubahan dan perbaikan yang dilakukan banyak perusahaan adalah menerapkan 5S atau 5R. 5S atau 5R adalah cara untuk meningkatkan produktivitas dengan melakukan kegiatan menata tempat kerja. Nah, sekarang apa itu 5R atau 5S? Dalam bahasa Jepang, 5S berarti seiri, seiten, seisu, shiketsu, dan shisuke. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai 5R yang berarti ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. 5S atau 5R dirancang untuk menghilangkan pemborosan dengan mengutamakan perilaku positif dari setiap orang dalam organisasi. Seiri merupakan ringkas, seiten merupakan rapi, seisu merupakan resik, shiketsu merupakan rawat, shisuke merupakan rajin. Nah, kalian penasaran gak sih dengan pengertian seiri merupakan ringkas, seiten merupakan rapi, seisu merupakan resik, shiketsu merupakan rawat, dan shisuke merupakan rajin? Apa ya? Seiri merupakan ringkas, memiliki arti mengatur segala sesuatu, memilah sesuatu dengan aturan atau prinsip tertentu, membedakan yang diperlukan dengan yang tidak diperlukan, mengambil keputusan tegas, dan menerapkan manajemen stratifikasi untuk membuang yang tidak diperlukan. Kedua adalah seiten atau rapi, berarti menyimpan barang di tempat yang tepat atau dalam tata letak yang benar sehingga dapat dipergunakan dalam keadaan mendadak. Ini berguna untuk menghilangkan proses pencarian. Jika segala sesuatu disimpan di tempatnya, maka tempat kerja menjadi rapi. Yang ketiga adalah seisu atau resik, berarti membersihkan barang-barang dari kotoran atau tempat kerja dari barang-barang yang tidak diperlukan. Yang keempat, shiketsu atau rawat, berarti memelihara barang-barang atau tempat kerja agar teratur, rapi dan bersih, termasuk pada aspek personal dan kaitannya dengan polusi atau limbah pabrik. Nah, setelah melakukan 5R di atas, kalian harus merawat sikap atau lingkungan kerja kalian agar tetap ringkas, rapi, dan resik. Nah, yang kelima adalah shitsuke atau rajin, berarti kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan cara yang benar sebagai suatu kebiasaan. Setelah melakukan 5R tadi, gak mungkin kan kalian hanya melakukan sekali saja. Di shiketsu ini, kita diharapkan untuk rajin melakukan tindakan sebelumnya atau menyediakan kebiasaan sehari-hari. Melakukan 5R harus dikerjakan berurutan, tidak bisa dimulai dari nomor 5 atau nomor 3. Selanjutnya, kita akan membahas manfaat dari 5S atau 5R. Manfaatnya adalah 1. Lingkungan kerja lebih nyaman, aman, dan bekerja lebih cepat. 2. Meningkatkan produksi tanpa menambah area kerja. 3. Produktivitas sumber daya manusia meningkat. 4. Penghematan yang diperoleh dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Keuntungan dari penerapan 5S atau 5R adalah 1. Menciptakan tempat kerja terbaik dengan prinsip Kaizen. 2. 5S atau 5R sebagai barometer manajemen. 3. Perusahaan sebagai alat penjualan. 4. 5S atau 5R sebagai ilmu perilaku. Perbuatan lebih meyakinkan daripada kata-kata. 5. Menggunakan pengalaman di perusahaan untuk membersihkan batin. 6. Menggugah tanggung jawab setiap orang di tempat kerja. 7. 5S atau 5R sebagai falsafah manajemen. 8. 5S atau 5R sebagai sasaran utama produktivitas. Lalu 5S atau 5R memberikan dampak apa sih di perusahaan? 5R atau 5S memberikan dampak besar pada perusahaan seperti 1. Meningkatkan image perusahaan. 2. Peningkatan sense of balancing karyawan. 3. Efisiensi. 4. Mengurangi waste. Bagaimana kita memulai 5S atau 5R? 1. Buat komitmen untuk melaksanakan 5S atau 5R. 2. Lakukan pelatihan 5S atau 5R. 3. Bentuk organisasi kecil untuk implementasi 5S atau 5R. 4. Publikasikan 5S atau 5R melalui banner, spanduk, poster, papan pengumuman agar dipahami oleh semua departemen. 5. Siapkan bahan dan sarana 5S atau 5R. 6. Lakukan inspeksi
secara berkala dan berkelanjutan, analisa perkembangannya, lalu koreksi bila ada kekurangan, dan buat jadwal perbaikan. 7. Terapkan reward dan punishment. Reward sendiri memiliki arti penghargaan dan punishment memiliki arti hukuman melalui kompetisi antar departemen. Kita sudah tahu ini bagaimana cara memulai 5R atau 5S. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana agar 5S atau 5R dapat berjalan. 1. Segalanya harus dimulai dari atas. Untuk mendukung pelaksanaan 5R, pihak owner dan top manajemen harus giat untuk menggalakkan budaya ini. Tanpa dukungan dari yang atas, hal ini akan sulit dilakukan. 2. Melakukan kampanye 5R dengan memasang slogan dan poster terkait 5R. 3. Breakdown tiap bagian atau tim dalam perusahaan untuk membuat pola kerja terkait 5R. 4. Memantau pelaksanaan program kerja masing-masing bagian yang telah dibuat. 5. Jika perlu, adakan kompetisi 5R antar bagian dalam perusahaan dengan sedikit rangsangan berupa bonus atau hadiah. Wah, gak kerasa materi kita sudah berakhir di sini. Jika kalian masih penasaran dengan materi 5R atau 5S, kalian bisa mengunjungi link yang sudah tertera di video ini. Terima kasih telah melihat video ini sampai akhir. Sampai jumpa.